Halo Sobat Vistas, kali ini kita bakal ngelakuin responsi bareng Lab Fisika Dasar. Sebelumnya, kenalin aku Gisha dengan kode asisten GHE, bareng asisten lainnya akan menjelaskan mengenai materi fisika dasar yang akan muncul di UTS. Nah, buat teman-teman, disimak aja ya videonya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Soal yang pertama, dua buah muatan yang masing-masing besarnya 6 mikrokulom. Oke, di sini dia Q-nya sama dengan 6 mikrokulom terpisah sejauh 30 cm. Berarti nilai R-nya itu sama dengan 30 cm. Berapakah besar gaya tolak menolak antara kedua muatan? Nah, langsung kita bahas aja soalnya. Nah, di sini udah langsung ada ya pembahasannya. Nah, jadi kita pertama akan nulisin dulu apa aja yang udah diketahui dari soalnya. Tadi udah disebutin bahwa nilai dari muatannya itu sama-sama 6 mikrokulom. Berarti di sini ada 6 mikrokulom. Nah, kita akan ubah dulu satuannya ke dalam kulom. Berarti dia diubah menjadi 6 dikali 10 pangkat 6 kulom. Kemudian, nilai K atau konstantanya itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Lalu ada jaraknya atau tadi R sama dengan 30 cm. Nah, ini juga kita akan ubah satuannya ke dalam meter. Jadi 30 cm dibagi 100 yaitu 0,3 meter. Nah, apa sih yang ditanya dari soal ini? Kita akan menghitung besar gaya tolak menolak dari kedua muatannya. Nah, di mana untuk menghitung gaya tolak menolaknya kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu K sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita langsung masukin aja nilainya. Nilai K-nya itu tadi 9 kali 10 pangkat 9. Kan di sini kemudian untuk nilai muatannya dia kan sama kan. Q1 tuh nilainya sama kayak Q2, berarti 6 kali 10 pangkat 6 kita kuadratin aja. Per jarak dari si muatannya yaitu 0,3 dikuadratin. Kalian hitung aja dan dapat hasil gaya tolak menolak dari kedua muatan ini adalah 36 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 3,6 Newton. Sini. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika sebuah titik Q3 sama dengan E dengan koordinat 1,1, tentukanlah gaya listrik total yang dialami muatan Q2. Nah, di sini kita akan menggambarkan dulu si grafiknya. Oke. Nah, ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di dalam vektor itu, sumbu X itu nanti akan menjadi I. Dan sumbu Y itu akan menjadi J. Oke. Kemudian kita akan nyari dulu nih R di vektor ke-1 sampai vektor ke-3. Yang pertama, R1 vektornya itu, kita lihat di titiknya, yang ini. Nah, ini lihat aja ya titiknya. Ini kan yang pertama. Titik yang pertamanya itu dia ada di 1 sumbu X, atau berarti kita tulis aja I. Ditambah, dia ada di 5 sumbu Y atau J. Berarti R1-nya sama dengan I ditambah 5J. Kemudian untuk R2-nya, kita lihat juga di panah yang ini. Itu dia ada di 4 sumbu X atau 4I ditambah 1 sumbu Y ditambah J. Dan R3-nya yang udah diketahui dia tadi ada di koordinat 1,1 berarti I ditambah J. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai R1 dikurangi R2 dan R2 dikurangi R1. Di sini ada tipe ya, harusnya ini R2 dikurangi R1. Nah, untuk R1 dikurangi R2-nya berarti I dikurangi 4I, I plus 5J dikurangi 4I plus J. Nah, untuk cara menguranginya itu kalian tinggal kurangi aja yang variabelnya sama. Nah, ini kan I. Kita juga kurangi dengan yang variabelnya I. Berarti I dikurangi 4I sama dengan negatif 3I. Kemudian 5J dikurangi J itu sama dengan 4J. Nah, selanjutnya kita akan menghitung R2 dikurangi R1. Nah, berarti tinggal kita kurangi. R2-nya itu kan 4I
plus C dikurangi I plus 5J. Ini dibalik aja ya. Berarti ini kita kurangi dulu, 4I dikurangi I itu sama dengan 3I. Dan J dikurangi 5J sama dengan negatif 4J. Nah, terus kita akan menghitung mutlak dari atau vektor ininya dari R1 dikurangi R2. Nanti tinggal kita masukin aja. Negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 25, akar dari 25 ada sama dengan 5. Itu sama dengan R2 dikurangi R1. Dan itu kan sama kan dia nilainya. Karena nilai dari si R2 dan R1 dikurangi 2 maupun R2 dikurangi 1 dia kan yang ini negatif, yang ini positif. Jadi kebalik aja. Jadi nilai dari mutlak R1 dikurangi R2 itu akan sama dengan R2 dikurangi R1. Nah, kemudian di sini ada mutlak dari R2 dikurangi R3 itu sama dengan 3. Lalu untuk menghitung gaya listrik pada Q2 akibat Q1-nya kita akan menggunakan rumus yang ini. Ya. Gaya di titik 2, vektor gaya di titik 2 dan 1 itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R1 min R2 kuadrat dikali R2 min R1. Nah, kita langsung aja masukin nilainya. Tadi untuk ini langsung dimasukin aja. Nanti ketemu hasilnya itu sebesar E kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali negatif 18I ditambah 24C per 125 Newton. Nah, kemudian kita akan menghitung juga gaya listrik pada titik 2 dan 3. Nah, ini juga sama ya rumusnya. Terus kalian masukin aja. Nanti untuk hasilnya yaitu ini. Nah, untuk gaya listrik total pada Q2 itu adalah hasil dari superposisi dari gaya di titik 2 dan 1 dan gaya di titik 2 dan 3. Berarti F2-nya itu atau gaya listrik total pada Q2 akan sama dengan F21 ditambah F23. Nanti tinggal dijumlahin aja, maka hasil dari gaya listrik total pada Q2 sama dengan E pangkat 4 per 4pi epsilon 0 negatif 18I ditambah 24C min I Newton. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah titik A yang bermuatan negatif 10 milikulom berada di udara pada jarak 6 cm dari titik B yang bermuatan 9 milikulom. Kemudian, kuat medan di sebuah titik yang terletak 3 cm dari titik A dan 9 cm dari titik B adalah. Nah, pertama kita akan menuliskan dulu apa aja yang udah diketahui dari si soalnya. Nah, yang pertama, kita kan udah tahu nilai muatan di titik A itu adalah negatif 10 milikulom. Nah, seperti biasa, kita akan ubah dulu satuannya ke dalam kulom, berarti dia negatif 10 dikali 10 pangkat min 3. Kan ini dia dari satuannya mili. Nah, dari mili kalau ke kulom itu dibagi 1000, berarti dikali 10 pangkat min 3. Nah, terus yang untuk QB-nya itu 9 milikulom, berarti sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 3 kulom. Terus tadi yang diketahui jarak dari titik A ke titik C itu adalah 3 cm atau kita ubah ke dalam satuan meter 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini. Kemudian jarak dari titik B ke titik C. Ini ada kesalahan ya, harusnya jaraknya itu adalah 9 cm. Berarti dari titik B ke titik C itu 9 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk menghitung kuat medan di titik C itu, dia tuh merupakan operasi dari kuat medan di titik A dikurangi kuat medan di titik B. Nah, ini kan yang udah kita ketahui itu jarak muatan A dan B, kemudian jarak dari titik A ke titik C, dan dari titik B ke titik C. Nah, makanya kita nanti akan menghitung dulu nih kuat medan di titik A dan kuat medan di titik B. Kemudian, untuk menghitung kuat medan di titik C itu adalah pengurangan antara kuat medan di titik A dikurangi kuat medan di titik B. Nah, di sini kita bisa gambarin. Ini ada kesalahan, ini harusnya 9 cm. Ini kan titik, kita titikin dulu titik A, titik B, titik C. Nah,
Tadi udah diketahui jarak dari titik A ke titik C itu adalah 3 cm. Kemudian jarak dari titik B ke titik C itu adalah 9 cm kan. Nah, tapi karena dia tuh kan ini dari sini ya, harusnya si panjangnya tuh di sini. Dia baru 9 cm. Tapi kalau misalnya dari titik A ke titik B itu baru 6 cm. Gitu. Nah, terus untuk menghitung kuat medannya, kita menggunakan rumus K dikali Q per R kuadrat. Sama ya, mau di titik A, di titik B itu kita sesuaiin aja nilai muatannya sama jaraknya. Nah, pertama kita akan menghitung dulu kuat medan di titik A. Berarti K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya negatif 10 kali 10 pangkat min 3 per R kuadrat. R-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Maka hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Kemudian, kita akan menghitung kuat medan di titik B-nya nih. Jadi sama ya rumusnya kayak yang di titik A. Kita masukin aja 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Tadi kita kan mau tahu gitu ya, titik C, kuat medan di titiknya C-nya itu berapa. Tapi kita tuh nggak tahu gitu muatan di titik C sama jarak dari titik C-nya itu berapa. Nah, tapi untuk menghitungkan medan di titik C, kita bisa pakai ini rumus E di titik C itu akan sama dengan E di titik A dikurangi E di titik B. Jadi tinggal masukin aja nilai yang udah kita dapetin. Berarti 10 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb dikurangi 1 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Maka kuat medan di titik C itu akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Oke, selanjutnya kita berada di pembahasan soal keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Otnil Sembiring dengan kode asisten Yes. Nah, di sini aku akan bahas terkait dengan soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah benda itu memiliki muatan listrik, yaitu positif 8 dikali 10 pangkat min 9C ya bacanya. Nah, benda ini tuh berjarak, ya ada jarak, berarti berjarak 3 cm dari benda titik A. Kemudian kita untuk diminta, hitunglah berapa sih kuat medan listriknya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, untuk menganalisis soal, teman-teman harus tahu dulu apa aja sih hal-hal yang diketahui pada soal tersebut. Pertama, kita lihat bahwa di sini dia punya muatan listrik. Muatan listrik itu lambangnya apa? Muatan listrik itu lambangnya adalah Q. Nah, di sini Q-nya itu positif 8 dikali dengan 10 pangkat min 9C. Atau C itu adalah kolom ya, lambang dari kolom. Nah, benda ini berjarak 3 cm. Artinya dia punya R atau jarak itu 3 cm yang dari benda di titik A. Kita diminta untuk menghitung berapa sih kuat medan listriknya. Kuat medan listrik itu lambangnya adalah E. Oke, sekarang simpelnya kita langsung aja ke bagian pembahasan soalnya. Oke, kita next. Oke, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa yang diketahui tadi adalah Q, yang dimana Q tadi sudah kita ketahui bahwa dia positif 8 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian untuk R-nya sendiri adalah 3 cm. Atau kita ubah ke satuan internasional atau dalam meter ya. Nah, dalam meter itu berarti adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa pangkat min 2? Karena kan ini satuannya sentimeter. Kita pengen ubah ke meter. Sentimeter ke meter itu naik sebanyak 2 tangga, teman-teman. Jadi dibagi, kalau naik berarti dia dibagi. Sehingga dibagi dengan 2, bagi dengan 100. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sekarang ditanyanya adalah kuat listriknya, kuat medan listriknya atau E-nya. Nah, di sini rumusnya adalah E itu sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat, yang tadi sudah kita ketahui sebelumnya. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena F atau gaya kolomnya itu belum diketahui, teman-teman. Sehingga kita menggunakan rumus berikut. Nah, di sini K-nya kita bisa lihat K itu merupakan konstanta.
Konstanta itu punya sudah punya ketetapan angkanya. Jadi teman-teman harus ingat berapa sih konstanta nilai dari konstantanya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q-nya adalah tadi yang udah kita ketahui, yaitu positif 8 dikali 10 pangkat min 9. Di sini ada sedikit typo. Nah, kemudian dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat sebelumnya kan kita punya R kuadrat itu 3 cm. Kemudian kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti kita jadikan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lakukan eh, perhitungan ya. Ini bisa kita bagi, ini juga bisa kita bagi. Kemudian nanti akan keluar hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat 4 Newton kolom Newton per kolom ya, N per C. Atau teman-teman bisa pakai atau bisa juga N dikali C pangkat min 1 ya. Ini adalah hasil dari pembahasan soal yang keempat. Tinggal teman-teman lakukan perhitungan aja, 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 8 dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Seperti berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, sekarang kita berada di soal kelima. Teman-teman bisa lihat, masih sama. Di sini tuh ada jarak, berarti ada jarak ya. Kemudian muatan, muatan itu lambangnya Q, ya. Q kecil aja. Nah, kemudian Q-nya berapa? Q-nya itu min 20 mikro. Ada yang masih ingat nggak lambang mikro itu gimana? Ya, seperti inilah ya teman-teman ya. Lambang mikro. Dengan satuan kolom. Sorry ya tulisannya. Nah, R-nya ini adalah jarak 10 cm. Nanti kita ubah jadi 0,01 atau 1 dikali, sorry, ya sekitar 0,01 seperti itu. Nah, seterusnya kita akan mencari, sekarang kita ditanya apa sih, berapa sih kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke bagian pembahasannya. Di sini kita next. Nah, seperti yang kita ketahui tadi beberapa, bahwa di sini ada Q atau medan listrik, muatan listriknya itu adalah min 20 mikrokolom atau min 20 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa kali 10 pangkat min 6? Ini tuh udah ketetapannya. Jadi kalau dia punya satuan mikro, itu pasti 10 pangkat min 6. Nah, dengan satuan kolom, karena dia muatan listrik, ya satuannya kolom. Kemudian yang diketahui kedua tadi adalah jarak antara titik P. Titik P itu atau RP-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Atau 1 dikali 10 pangkat min 1 meter seperti berikut. Kemudian ada kata konstantanya, di mana konstantanya itu udah selalu ketetapan nilainya itu seperti ini, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ditanya berapa sih besar kuat medan listriknya atau nilai E-nya. Nah, di sini kita masih sama rumusnya, yaitu E itu sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Di mana K itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q, Q itu 20 dikali 10 pangkat min 6. Atau, sorry ini typo, yaitu min 20. Nah, sebenarnya untuk min ini teman-teman, ini tuh cuman arah aja. Jadi, sebenarnya buat perhitungannya, kalian nggak masuki tanda min juga nggak apa-apa. Karena tanda positif atau negatif itu hanya sebagai arah aja. Fokus pada di angkanya. Namun di sini sangat berguna karena nanti akan ditanya arah medan listriknya bakal kemana. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Q-nya itu adalah min 20 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R kuadrat atau 1 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Di sini maka E-nya sama dengan 180 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 sama dengan 180 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 180 dikali dengan 10 pangkat 5 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Teman-teman bisa lakukan perhitungannya di rumah ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke, kita udah dapat nih, kuat medan listriknya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom.
Nah, ini teman-teman nggak harus ubah ke 10 pangkat 7, bisa juga ke 10 pangkat 5. Sampai di sini aja sebenarnya udah benar. Karena ini tuh tergantung soalnya. Misalnya pilihan ganda, kita sesuaikan dengan jawaban yang ada di opsi pilihan ganda. Misal dia pengen pangkat dalam satuan pangkat 10 pangkat 7, maka kita ubah menjadi seperti berikut. Nah, sekarang kita udah dapat nih kuat medan listriknya itu berapa. Kita cari arah medan listriknya. Karena tadi muatannya itu dalam tanda kutip negatif, berarti medan listriknya tersebut akan menjauhi titik P. Ya, berarti kalau positif, kira-kira apa? Silakan teman-teman pikir sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Sekarang kita udah di soal ke-6 nih teman-teman. Aku bersihin sebentar. Oke, di soal ke-6 ini kita lihat ada 3 buah muatan titik ya. 3 buah muatan titik berturut-turut diletakkan pada titik koordinat kartesius. Kita anggap ini titik pertama lah ya. Nah, titik pertama itu di 0,3. Berarti 0,3 itu di mana tuh? X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Selanjutnya ada titik kedua yaitu 4,0. 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Sekarang ada titik ketiga yaitu 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Naik dia teman-teman. Berarti ketemunya di sini. Ya. Tentukanlah, pertanyaannya adalah, tentukanlah medan listrik yang terjadi pada pusat koordinat 0. Atau di sini ya, koordinat 0 itu kan di sini, ya, titik pusatnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, kita bersihkan dulu, oke. Sekarang kita next. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, buat penyelesaiannya, seperti yang ada di gambar, kita lakukan 3D. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, di sini diketahui ada 3 buah muatan listrik kan tadi, di mana Q1-nya itu sama dengan 2 elektron, kemudian untuk Q2-nya adalah min 3 elektron, dan Q3-nya adalah 1 elektron ya. Dengan posisi pada titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Nah, di sini kita tentukan posisi dalam vektornya. Berarti kalau vektor itu ada vektor I sama vektor J ya. Nah, vektor I itu berada pada sumbu X, sedangkan vektor J itu berada pada sumbu Y. Nah, di sini R1-nya itu kita lihat yaitu 3J. 3J ini dapat dari tadi posisi 0,3. Berarti kan dia di apa ya, posisi Y ya, di sumbu Y ya. Berarti dia jadi 3J, bukan 3I. Begitu juga dengan R2, yaitu sama dengan 4I, dan R3 yaitu 4I ditambah 3J. Ya, sesuai dengan posisi tadi 4,3. Sedangkan R0-nya adalah sama dengan 0, karena dia adalah titik pusat koordinat. Sekarang kita akan mencari tadi ya, ditanya berapa sih kuat medan listriknya? Bagian ditanyanya, jangan lupa kuat medan listriknya. Itu berapa? Ya. Nah, di sini kuat medan listrik pada titik 0, ya, E0, ya. Nah, di sini untuk mencari E0 itu kita harus cari E01, E02, dan E03. Berarti kita harus cari satu-satu, kemudian baru kita jumlahkan E01, E02, dan E03. Nah, di sini kita bisa lihat, misal pada Q1 atau muatan 1, kita lihat di sini rumusnya, yaitu 1 dibagi dengan 4V dikali dengan R0. Nah, di sini Q1-nya dikali dengan R0 dikurang R1 dibagi dengan mutlak R0 dikurang R1 pangkat 3 atau kubik ya. Sini kita tinggal masukin aja. Di sini kan 1/4 V N0-nya kita biarin, kita tetap pada posisi semula. Sedangkan Q1-nya tadi udah diketahui soal, itu 2 elektron. Sedangkan R0 dikurang R1. R0-nya kan 0. Dikurang dengan R1. Hasilnya adalah berapa? 0 dikurang 3, berarti min 3J ya. Sekarang kita lihat tanda mutlak R0 dikurang R1. Nah, di sini barulah 0 dikurang 3, yaitu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini tanda mutlak, berarti baik dia dalam negatif atau positif, dia bakal tetap positif, seperti itu. Jadi, melakukan perhitungan, di sini tinggal kalikan aja 2 kali 3. 2 kali min 3 itu 6.
Sorry, ya ini ada sedikit typo. Nah, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 3 atau 27. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah E atau elektron dibagi 4V dikali N0 dikali dengan min 6 per 27 J dengan satuan Newton per kolom. Nah, selanjutnya ada medan listrik di muatan Q2. Di sini kita bisa lihat masih sama caranya, kita cari Q2-nya berapa, yaitu min 3E, terus R0 dikurang R2-nya adalah min 4I, dan R0 mutlak dibagi dengan mutlak R0 dikurang R2, pangkat 3 adalah 4 pangkat 3. Nanti kita peroleh hasilnya adalah E per 4, per 4V E0 dikali dengan 12 per 64I dengan satuan Newton per C. Begitu juga pada N03, hasilnya masih sama, dan kita peroleh min 4I dikurang 3J per 125 dengan satuan Newton per kolom. Di sini kita lakukan, sekarang kita kembali lagi ke soal pertanyaannya. Kita diminta untuk menentukan total medan listriknya, karena kita ingin mencari titik nolnya. Medan listrik di total titik nol. Nah, di sini kita dapat tadi, yaitu E dibagi dengan 4V E0, nah, dikali dengan tadi kita dapat min 6 per 27J ditambah dengan 12 per 64I ditambah dengan min 4I dikurang 3J per 125 dengan satuan N per C. Nah, ini tuh nggak bisa teman-teman lakukan penambahan sama pengurangan karena ini kan post vektornya berbeda ya. Ini J, ini I gitu. Jadi hasilnya itu sampai di sini aja. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lakukan latihan di rumah. Untuk penyampaian soal berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, jadi di nomor 7 soalnya seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan seperti biasa, kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soalnya. Yang pertama, di sini ada sebuah partikel dengan massa 20 gram. Massa 20 gram dan muatan minus 3 mikrokolom. Ini muatan variabelnya Q. Ditempatkan pada medan listrik seragam dengan nilai 200 kilo Newton per kolom. Kita punya yang diketahui lagi yaitu medan listriknya. Nah, yang dihasilkan oleh dua konduktor yang dialiri arus listrik. Jika partikel diangkat dari posisinya saat ini, berapakah kecepatan yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya itu kecepatan yang dibutuhkan untuk partikel sampai di atas. Itu yang ditanya V. Oke, ini ada satu lagi yang diketahui itu adalah jarak antara dua konduktor. Jarak antara kedua konduktor 10 cm, 10 cm kita anggap aja dia S. Oke. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dulu di sebuah partikel, dia pasti punya, jika dia punya muatan dan punya di dalam medan listrik, dia pasti punya namanya gaya kolom F. Nah, partikel itu sendiri dia pasti punya berat karena di sini kita punya massa. Terus anggap aja gravitasinya itu sama dengan 10. Karena dia punya massa, terus dia punya di dalam gravitasi, otomatis dia punya gaya berat. Oke. Nah, jadi apa yang perlu kita ketahui di sini? Kita mau cari tahu dulu apakah benar partikel itu bakal bergerak ke atas atau partikel itu bakal diam. Caranya gimana? Caranya dari sini. Jika F gaya kolom itu lebih besar daripada W, dia bakal bergerak ke atas. Tapi sebaliknya, jika gaya berat yang lebih besar daripada F, dia partikelnya itu bakal bergerak ke bawah. Otomatis partikelnya itu bakal diam. Begitu. Jadi dia bakal tetap di sini karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya kolomnya. Nah, kita cari tahu dulu, otomatis kita perlu tahu gaya kolomnya. Gaya kolomnya seperti yang dari rumusnya, yaitu F sama dengan Q kali E, muatan dikali
muatan dikali dengan medan listriknya. Nah, Q-nya kan kita dapat yang diketahui kan negatif, tapi karena kita di sini mau nyari gaya kolom, otomatis Q-nya itu dia dimutlakin, jadi dia bakal jadi positif. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Jangan lupa satuannya diubah ke SI. Mikro itu 10 pangkat min 6, sementara kilo itu 10 pangkat 3. Nah, nanti dapat hasilnya itu 0,6 Newton. Tinggal masukin aja, ini Q-nya, terus ini medan listriknya. Kemudian kita cari W. W sama dengan gaya beratnya sama dengan M massa dikali gravitasi. Nah, massa yang kita ketahui itu 20 gram, itu diubah dulu ke kilo, dia jadi 0,02. Nah, terus gravitasinya kita punya 10. Tinggal dikali aja, nanti kita dapat hasilnya 0,2 Newton. Nah, kita ketahui bahwa F gaya kolomnya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Jadi otomatis soalnya benar. Jadi partikelnya itu bakal bergerak dari konduktor. Ini misal konduktor 1 ke konduktor 2. Dia bakal bergerak sejauh 10 cm. Nah, terus cara nyari tahu berapakah kecepatan yang dibutuhkan, itu kita bisa pakai konsep usaha. Karena di sini kita punya jarak antara dua konduktor ya. Nah, usaha ini beda W ya. Kalau ini W-nya itu buat berat, ini buat berat, ini buat usaha. Nah, usaha itu sama dengan delta EK. Ini seperti yang teman-teman ketahui di praktikum fisika 1, usaha sama dengan delta EK. Dimana kita tahu, kita mau nyari tahu, kita punya, maksudnya yang diketahui partikel itu bakal bergerak dari dasarnya konduktor 1 ke konduktor 2. Partikel pokoknya dia sampai paling atas. Nah, kita ketahui kalau misalnya ini anggap aja ini suatu bola, terus ini dia dilemparkan, dia pasti punya namanya energi potensial dan energi kinetik. Nah, kalau misalnya bolanya itu di paling dasar, energi kinetiknya otomatis 0 karena dia itu bolanya bakal diam. Sementara bola yang dia di paling atas, energi kinetiknya bakal maksimum. Begitu. Nah, sama seperti di sini. Jadi ini anggap partikel ini dia ada di paling dasar. Jadi energi kinetik yang di dasarnya itu anggap aja energi kinetik satunya sama dengan 0. Energi kinetik awalnya 0. Sementara kita mau nyari energi kinetik di paling atasnya, energi kinetik 2-nya sama dengan, nah ini yang bakal kita cari. Nah, setelah kita tahu energi kinetik 2-nya, kita bisa mengetahui kecepatan yang dibutuhkan. Jadi di energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, kita cari tahu V-nya. Begitu. Nah, terus energi kinetiknya karena dia ada dua, energi kinetik 1 sama energi kinetik 2. Nah, usahanya juga ada dua, yaitu usaha dari gaya kolomnya dan juga usaha dari gaya beratnya. Jadi kalau misalnya aku tulis lagi, dia jadi seperti ini. W ini usaha dari gaya kolom ditambah usaha dari gaya berat, WW lah anggapnya, sama dengan EK2, kan delta itu kan selisih, jadi EK2 dikurangi EK1. Oke. Nah, yang kita ketahui gayanya itu dia bergerak ke atas. Jadi karena dia ini gayanya bergerak ke atas, gaya beratnya itu bergerak ke bawah, dan kita tahu gayanya itu lebih besar daripada gaya berat. Otomatis kalau dilihat di diagram gaya di sini,
dia kan gaya beratnya itu bertolak belakang ya sama gaya gaya kolomnya. Jadi otomatis kita bisa langsung ganti di sini tuh jadi minus gitu. Karena gaya kolomnya itu bertolak belakang, gaya beratnya itu bertolak belakang sama gaya berat, dan kita anggap gaya kolomnya itu sebagai positif, otomatis gaya beratnya itu sebagai minus gitu. Nah, terus ini tinggal dimasukin aja. Kita punya S, kita punya jaraknya 10 cm, usaha itu kan dia F kali S ya. Tinggal masukin aja, ini F kali S dikurangi ini dia gaya beratnya, W dikali S sama dengan EK2 nya setengah MV kuadrat dikurangi 0. Nah, ini tinggal mainin rumusnya aja, tinggal ini dimasukin angkanya, terus ini masanya kita kan udah punya juga, masanya 0,02. Jadi nanti masukin aja setengah kali 0,02, terus ini F kali S. F kali S, gayanya itu 0,6 dikali 10 cm, jangan lupa ini jadiin meter dulu. Dia jadi 0,1 meter. Nah, terus W-nya juga sama, W-nya masukin aja. Jadi 0,6 kali 0,1 dikurangi 0,2 dikali 0,1 sama dengan titik-titik ini tinggal dilanjutin aja, nanti ketemu V sama dengan berapa. Nah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya sama ya, dari diketahui. Terus jawabnya yang pertama kita cari, ini yang pertama kita cari gaya kolomnya dulu, dapat. Ini yang kedua kita cari gaya beratnya, dapat. Nah, terus karena F lebih besar dari W, maka bergerak ke atas berbentuk EK. Oke. Nah, jadi ini juga W sama dengan, ini lupa delta EK. Terus ini karena V1-nya dia 0, makanya dia langsung setengah MV kuadrat. Nah, ini kenapa ada cos alfa, ini cos theta. Nah, sebenarnya cos alfa sama cos theta ini tadi aku udah ubah jadi negatif di sini. Nah, jadi kalau misalnya dia gaya beratnya itu nggak ke bawah, misalnya gaya kolomnya itu ke samping, otomatis kita butuh F-nya itu yang ke atas. Jadi kan kalau misalnya diproyeksikan, dia jadi kayak gini. Jadi kita butuh tetanya di sini. Nah, tapi karena ini gayanya itu gayanya itu langsung ke atas, jadi ya udah kita nggak perlu lagi pakai proyeksi-proyeksi seperti ini. Nah, bisa dilihat ini cos alfanya itu dia cos 0, jadi kita anggap di sini tuh 0 derajat. Nah, kalau misalnya berbalikan, otomatis kan dia 180 derajat ya, karena dia ya misalnya kita di sini, ini anggap aja 0, otomatis di sini 180 derajat. Nah, jadi cos 180 dia min 1, cos 0, ini cos 0, ini cos 180. Cos 0 dia 1, cos 180 dia min 1. Jadi, tapi kalau misalnya mau lebih gampangnya, ya kayak tadi, kalau misalnya dia enggak, jadi kan ini gaya kolomnya itu gaya beratnya itu berlawanan arah sama gaya kolomnya. Nah, jadi dia otomatis negatif. Tapi kalau misalnya mau pakai cara ini juga boleh. Nah, setengah kali 0,02 V2 kuadrat, kita dapat nanti V2-nya sama dengan 2 meter per second. Ini kan jadi 0,04 sama dengan 0,01 kali V2 kuadrat. Ini dibagi jadi 4 sama dengan V2 kuadrat. Nah, berarti V2-nya sama dengan akar 4. Begitu. Akar 4 itu 2, kita dapat 2 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti biasa, kita cari tahu dulu yang diketahui apa. Medan listrik sebesar 7.000 Newton per kolom. Ini kita dapat melintasi bidang persegi. Bidang persegi dengan ukuran panjang 4 meter persegi. Persegi kan semua sisinya sama ya. 4. Ini sama 4.
Apabila vektor medan listrik terhadap garis normal berbentuk sudut 60 derajat, jadi kan kalau misalnya dilihat ini misalnya garis normalnya vektornya seperti ini. Aduh, sorry, salah. Aduh, jelek banget. Wait. Nah, ini misalnya ini garis normalnya. Nah, kayak gini. Ini E-nya. Terus ini theta. Tetanya 60 derajat. Hitung berapa besar flux listrik yang melalui permukaan tersebut. Nah, seperti kita tahu, flux listrik itu bentuknya kayak gini. Itu sama dengan sama dengan E dot A. Ini bukan kali. Jadi artinya di sini itu bukan kali. E dot A itu artinya kalau misal dia punya sudut, dia bakal jadi E kali A kali cos alpha. Cos theta, karena di sini kita sudutnya pakai theta. Nah, karena di sini udah diketahui semua, medan yang belum kita ketahui itu luas penampangnya atau areanya. Nah, karena di sini kita tahu melintasi bidang persegi ukuran panjang 4, berarti A-nya kan sama dengan 4 kali 4 karena dia persegi, jadi 16. Jadi masukin aja 7000 kali 16 kali cos theta, cos 60. Cos 60 itu kalau nggak salah setengah. 7000 kali 16 kali setengah. Tinggal dihitung aja hasilnya berapa. Nah, ya sama ya, seperti yang udah dikerjain. Yang penting kalian tahu cara penggambaran dari suatu soalnya, gitu. Nah, ini sama, ini harusnya E dot A dulu, tapi karena dia ada sudut, jadi E kali A kali cos theta, 700 kali 16 kali cos 60, set. Nah, kita dapat. Jangan lupa satuannya itu ditulis juga. 56.000 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama aja. Ini sama aja, bedanya dia luas penampangnya itu berupa lingkaran. Jadi seperti yang kita tahu sama dengan ini, kita langsung aja E kali A kali cos theta. Nah, kita tinggal cari luas penampangnya. Luas penampangnya karena dia lingkaran otomatis PR kuadrat. Nah, kita lihat di sini jari-jarinya 7 cm, medan listriknya 200 membentuk sudut 30 derajat. Ini jangan lupa jadiin ke SI, jadi 7 cm itu 0,07 meter. Ini sama dengan pi kali 0,07 kuadrat. Nah, setelah kita dapat nanti hasilnya berapa, masukin aja ke sini. Cosnya itu jadi pakai cos 30 karena dia sudutnya 30. Jadi kalau misalnya dilihat ini kan misalnya ini garis normalnya, terus ini E-nya, ini tetanya. Nah, gitu. Cos 30 itu setengah akar 3. Oke. Nah, tinggal dimasukin aja, nanti ketemu hasilnya. Oke, seperti yang tadi aku udah jelasin. Yang pertama kita cari areanya dulu, karena dia lingkaran, otomatis rumusnya PR kuadrat. Ini bisa pakai 22/7 pi-nya atau 3,14, tapi karena di sini jari-jarinya itu kelipatan 7, otomatis kita pakai 22/7. Oh iya, kalau sebenarnya ini bisa juga. Jadi di sini kita ngitungnya itu pakai cm kuadrat dulu, tapi nanti waktu perhitungan masukin ke rumus sininya itu harus diubah ke SI. Atau kalau misalnya mau langsung diubah ke SI juga bisa, nanti hasilnya sama aja.
Jadi kalau misalnya ini mau pakai 0,07 kan 0,07 kuadrat kan sama dengan 0,049. 1, 2, 3. Gini. 0,049. Nah, terus nanti karena dia udah meter kuadrat, terus nanti dikali 22/7 hasilnya sama aja gitu. Nah, terus cos tetanya, cos tetanya dia 60 ya. Jadi kayaknya di sini ada salah soal atau enggak, tergantung. Kalau misalnya dia soalnya benar sudut 30, berarti ini tinggal ganti aja. Ganti jadi 30 derajat. Gitu. Nah, terus ini 0,5 karena tadi kita pakai cos 30 itu kan setengah akar 3. Nah, tinggal dimasukin kalkulator aja nanti hasilnya dapatnya berapa gitu. Ini sebentar aku hitung dulu. Kalau misalnya pakai 30 derajat, dia jadi hasilnya bukan 1,54 tapi 2,66 Weber. Oke, tapi kalau misalnya soalnya dia 60 derajat, ya pakai ini aja 60 cos tetanya cos 60, otomatis dia jadi nanti hasil 1,54. Oke, paling itu aja dari aku. Bisa dilanjutin ke asisten lainnya selanjutnya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Selanjutnya akan saya lanjut untuk pembahasan soal responsinya untuk soal 10, 11, dan 12-nya. Sebelumnya, kenalin, aku Muhammad Sofwan Budiman dan kode asisten 1 yang akan menemani kalian. Di soal nomor 10, yaitu sebuah bola kecil bermuatan listrik 10 mikrokolom. Jadi yang pertama diketahui itu ada 10 mikrokolom untuk muatannya. Lalu berada di antara keping sejajar. Nah, jadi ada untuk keping sejajar, dia punya rumus tertentu. P dan Q. Di sini P, ada Q. Dengan muatan yang berbeda jenis dengan rapat muatan. Rapat muatannya 1,77 kali 10 pangkat min 8. Biasanya rapat muatan itu simbolnya itu sigma. Nah, jadi sigma di sini tuh beda namanya. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat atau gravitasinya, dan permitivitas udara itu 8,85 atau nilai epsilon 0-nya itu 8,85, hitung massa bola tersebut. Oke, jadi ini yang diketahui. Nah, yang pertama, terus dulu diketahuinya, tadi yang aku sebutin, 10 mikrokolom bisa juga diubah jadi 10 pangkat min 5 kolom. Lalu ada sigma tadi, dan juga ada percepatan gravitasi, dan juga ada permitivitas udaranya. Yang ditanyakan itu nilai M-nya. Nah, sebelumnya cari dulu nih nilai medan listriknya. Medan listrik itu kalau di keping sejajar, rumusnya sigma dibagi epsilon 0. Nah, setelah itu kalian masukin aja dari diketahui akan mendapatkan hasil 2000 Newton per kolom. Nah, oke. Lanjut. Dari gambar di atas, syarat bola dalam keadaan setimbang. Nah, ini guys. Jadi dia tuh ada pas di antara nih. Jadi dia tuh ada pas di tengah-tengah. Makanya dia setimbang namanya. Nah, di sini maka F sama dengan W atau gaya sama dengan berat. Rumus F di sini itu Q dikali E atau muatan dikali medan listrik sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas dengan nilai G-nya untuk menghapus nilai G di sini. Kita di sini per G, seperti sini. Per G. Oke, anggaplah G. Nah, setelah itu kalian masukin aja yang diketahui tadi, nilai E berapa, Q-nya berapa, G-nya berapa. Setelah itu, kalian hasilkan harusnya mendapatkan 2 kali 10 pangkat min 3 kg. Atau kita juga bisa ubah ke 2 gram. Nah, biasanya teman-teman, kalau dosen itu mintanya satuan internasional atau kilogram untuk massa. Jadi bisa kayak gini, atau bisa juga gram. Cuman saran aku yang kilogram aja. Oke, itu untuk nomor 10. Lanjut nih di nomor 11. Sebuah bongkahan terdiri dari 3 buah plastik yang bermuatan dan sebuah koin netral. Nah, jadi akan ada 3 muatan
Irisan dua permukaan Gauss ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Berapakah flux medan listrik yang melalui permukaan S1 dan juga S2? Jika Q1 adalah positif 3,1 nanocoulomb atau 3,1 kali 10 pangkat min 9, dan Q2 itu negatif 5,9 nanocoulomb, dan Q3 itu negatif 3,1 nanocoulomb. Nah, teman-teman perlu lihat dulu di gambarnya. Ada S1 itu kayak gini gambarnya, dan juga ada S2. S2-nya kayak gini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di S1 itu hanya mencakup satu muatan aja, yaitu Q1 doang. Sedangkan kalau di S2 permukaannya itu mencakup tiga muatan. Ada Q1, Q2, ada Q3. Nah, jadi teman-teman harus notice juga dengan yang diketahui dari gambarnya. Soalnya itu sangat membantu teman-teman nantinya. Oke, next. Pada permukaan S1, muatan neto atau muatan total adalah Q1. Seperti ini. Hanya Q1 doang di sini, muatan total yang ada di permukaan S1. Nah, setelah itu kita cari flux listriknya dengan rumus Q per epsilon 0, di mana Q di sini itu hanya Q1. Nah, setelah itu kita masukin aja di rumusnya 3,1 kali 10 pangkat min 9 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12, di mana epsilon 0 ini itu adalah permisivitas udara. Jadi nilai eksaknya atau nilai konstannya itu seperti ini. Jadi dia tuh udah pasti seperti ini hasilnya, sama seperti di gravitasi. Kalau nggak 9,8 itu 10 kan. Nah, akan mendapatkan hasil itu positif 150. Nah, positif di sini itu hanya menunjukkan arahnya. Menunjukkan bahwa muatan total pada permukaan itu positif. Dan flux totalnya yang melalui permukaan itu mengarah keluar. Nah, lanjut pada permukaan S2. Di permukaan S2, kita ada tiga muatan nih. Ada positif Q1, ada negatif Q2, ada juga negatif Q3. Nah, maka rumusnya sama seperti tadi, Q per epsilon 0. Di mana Q di sini itu ada tiga. Ada Q1, di sini ada kesalahan, harusnya negatif. Negatif Q2, sama negatif Q3. Jadi Q1 dikurang Q2 dikurang Q3, seperti itu. Jadi setelah itu kita masukin aja rumusnya 3,1 kali 10 pangkat 9 dan seterusnya. Nah, kalau udah digunakan kalkulator, akan mendapatkan hasil negatif 666,67 nanometer kuadrat per kolom. Maaf, Newton meter kuadrat per kolom. Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa muatan totalnya pada permukaan itu negatif. Nah, di sini salah lagi, harusnya negatif. Pada permukaan itu negatif. Dan flux neto yang melalui permukaan itu mengarah ke dalam. Oke, seperti itu. Oke, lanjut di nomor 12. Sebuah bidang tak hingga bermuatan memiliki kerapatan muatan permukaan sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter kuadrat. Nah, teman-teman perlu ingat nih, bidang tak hingga di sini. Sebuah lingkaran, ingat berarti kita ada di bidang lingkaran dengan jari-jari 1 cm atau kalau diubah ke satuan internasional maka dikali 10 pangkat min 2 meter berada di dekat bidang tersebut. Sehingga medan listrik dari bidang yang mempengaruhi lingkaran itu. Gaya normal membentuk sudut 60 derajat. Nah, di sini ada theta nih, ada sudut theta terhadap bidang tak hingga serta lingkaran. Hitunglah nilai flux listrik yang melalui lingkaran tersebut. Nah, jadi di sini kita punya nilai diketahui dan juga ada yang perlu kita pahamin, di mana setiap bidang bisa aja di soal kalian itu bukan lingkaran, tapi bidang yang lain. Jadi teman-teman harus tahu nih rumus dari luas-luas bidangnya. Nah, di sini tadi ada kerapatan yaitu sigma sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, ada juga jari-jari 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter. Lalu ada juga sudutnya itu 60 derajat. Yang ditanyakan itu flux listriknya. Nah, rumus flux listrik itu adalah medan listrik atau E dikali luas permukaan atau A dikali cos theta. Nah, di sini kita hanya mengetahui nilai theta-nya doang nih. Sedangkan nilai A dan E itu perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini nilai A yang pertama itu luas permukaan. Nah, kita ada di bidang lingkaran, teman-teman. Jadi,
perlu cari tahu dulu rumus luas permukaan lingkaran, itu PR kuadrat, di mana Pi itu 3,14 dan R-nya tadi itu 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan, teman-teman. Jadi, sifat pangkat itu apabila sebuah sebuah X yang berpangkat namun memiliki pangkatnya lagi, maka pangkat yang pertama itu akan dikalikan pangkatnya. Nah, di sini 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka pangkat min 2-nya itu akan dikali 2 seperti itu. Maka hasilnya itu 10 pangkat min 4. Luasnya satuan luas itu meter kubik. Lanjut cari nilai E atau medan listrik. Di mana kalau medan listrik pada sebuah bidang tak hingga itu memiliki rumus sigma dibagi 2 dikali epsilon 0. Ini harusnya epsilon 0. Oke. Setelah itu, sigma kita udah tahu nih berapa hasilnya, berapa nilainya. Epsilon 0 kita juga udah tahu berapa hasilnya. Itu nilai konstannya udah pasti 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, setelah itu kita masukin aja nih di rumusnya. Sigma tadi berapa? 2 dibagi 2 dikali epsilon 0-nya berapa? Mendapatkan hasil 1,13 dikali 10 pangkat 5 newton per kolom. Oke, setelah didapatin nilai E dan nilai A-nya, tinggal masukin aja nih guys ke rumusnya. Setelah dimasukin, cos theta atau cos 60 itu 1/2. Jangan lupa rumus trigonometri harus hafal teman-teman, mau nggak mau ya. Nah, setelah itu, kalian langsung masukin aja. Nah, dapat deh nilai flux listriknya itu 17,741 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, jadi inilah hasil dari flux listriknya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari pembahasan untuk soal 10, 11, 12-nya. Selanjutnya akan ditemanin oleh Kak Naomi. Oke, kali ini aku akan jelasin nomor 13, di mana dua partikel bermuatan ditempatkan pada sumbu horizontal dengan jarak 1 meter. Kemudian muatan Q1 bernilai 5 kolom, sementara muatan Q2 bernilai 3 kolom. Lalu sebuah muatan uji kecil positif Q sama dengan 0,01 kolom dengan massa 1 gram. Ditempatkan pada jarak 0,5 meter dari satu dengan keadaan diam. Tentukan arah pergerakan muatan uji serta kecepatan muatan uji setelah bergerak sejauh 0,1 meter. Nah, untuk nomor 13 ini kan tadi ada dua muatan ya, Q1 sama Q2, di mana Q1 5 kolom, Q2 itu 3 kolom dengan jarak 1 meter. Kemudian di antara muatan tersebut ada muatan uji atau kita anggap Q3 dengan nilai 0,01 kolom. Nah, masanya itu 1 gram, kita ubah ke kilogram dulu menjadi 0,001 kilogram. Kemudian jarak dari Q1 terhadap Q3 itu 0,5 meter. Nah, untuk menentukan pertama itu kan arah pergerakannya. Kan tadi ada Q3 di antara Q1 sama Q2, yang dimana muatannya itu mereka sama-sama positif. Berarti arahnya itu pasti keduanya tolak-menolak. Atau kalau misalnya sejenis, muatan sejenis itu tolak-menolak, kalau berbeda itu pasti tarik-menarik. Berarti untuk muatan Q3 terhadap Q1, nilainya itu pasti akan, arahnya itu pasti ke kanan. Untuk Q3 terhadap Q2, arahnya itu pasti ke kiri. Nah, berarti untuk menentukan arahnya itu nilai dari Q1 sama Q2 yang mana paling besar. Kalau misalnya Q1 yang lebih besar, berarti arahnya itu mengikuti arah dari Q1-nya. Berarti arahnya tadi kan karena tolak menolak, berarti dia arahnya ke kanan terhadap Q3 terhadap Q1. Kemudian, untuk menentukan kecepatan setelah bergerak 0,1 meter, kita tentukan dulu tegangan atau potensial muatannya. Nah, untuk potensial yang diam itu V1, tinggal kita jumlahin nilainya itu potensial 1 sama potensial 2 terhadap muatan 1 sama 2. Berarti nilai rumusnya kan K kali Q per R. Berarti tinggal dijumlahin K1 per R1 tambah K2 per R2. Nah, untuk R1-nya itu sama yang untuk diam, berarti dia di 0,5, berarti karena dia di 1 meter, berarti sisanya itu 0,5. Tinggal dimasukin
K-nya itu konstanta ya, nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau bisa dihafal. Nah, nilainya untuk diam itu 1,44 kali 10 pangkat 11 volt. Kemudian untuk keadaan bergerak V2, nah itu sama aja. Tapi kan Q3-nya itu kita anggap bergerak eh, misalnya ke kanan sejauh 0,1 meter. Berarti kan posisinya tadi di 0,5 ditambah 0,1 berarti 0,6. Makanya di sini itu dia itu di R1-nya itu 0,6. Makanya 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 per 0,6. Nah, sisanya 1 meter dikurang 0,6. Makanya itu 0,4. Nah, nilainya 1,42 kali 10 pangkat 11. Kemudian nilai tersebut kita masukin untuk menentukan energi potensialnya, di mana delta U sama dengan Q kali delta V. Q-nya itu muatan uji, yaitu 0,01 dikali beda potensialnya itu karena tadi dia itu kelak menolak atau arahnya berlawanan, maka nilainya itu nilainya kurang. Jadi hasilnya itu minus 2 kali 10 pangkat 7. Nah, misalnya kamu buat awalnya 1,44 dikurang itu boleh. Pokoknya arahnya itu sesuai dengan arah eh, dari muatan Q1 atau ke kanan. Kemudian kalau udah ini kan EP ya, energi potensial. Nah, ingat lagi konsep GLBB di mana kalau EP itu em, dia itu menganalisis posisi, sedangkan energi kinetik dia menganalisis kecepatan. Maka kalau kita untuk menentukan kecepatan, maka kita harus ubah dulu EP-nya jadi EK. Anggap aja EK-nya itu sama dengan EP, berarti 2 kali 10 ke 7. Nah, rumus EK itu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Berarti 2 kali 10 pangkat 7 sama dengan rumus itu. Berarti V kuadrat tinggal dimasukin dapatnya 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Itu dari mana? 2 kali kan setengah. Benda ruas jadi 2 kali 2 gitu. Next, soal nomor 14 ini gampang ya. Energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan 30 kolom antara dua buah titik adalah 210 joule. Beda potensial antara kedua buah titik tersebut adalah. Nah, ini ingat aja tadi kan ada delta U ya, rumus energi potensial, yang mana Q dikali V. V itu adalah beda potensial. Nah, kalau untuk menentukan beda potensial, tinggal kita buat, berarti EP per Q. EP itu energi potensial, Q itu muatan. Di mana tadi EP-nya 21 joule, Q-nya 30. Tinggal dimasukin dapat 70 volt. Nah, nomor 15 ini juga gampang. Sepotensial listrik pada sebuah titik di dalam bola konduktor berongga yang berjari-jari 6 cm adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 volt dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Potensial listrik untuk sebuah titik yang berjarak 3 cm dari pusat bola konduktor tersebut adalah, nah lihat dari gambar, kan jari-jarinya itu 6 cm. Nah, dia nanya saat posisi R-nya itu 3 cm, yaitu di dalam bola konduktor. Nah, ingat konsepnya di mana kalau dia itu posisinya dari pusat sampai kulit atau jari-jarinya itu berarti nilai potensial listriknya itu sama dengan nilai potensial di saat jari-jarinya 6 cm. Berarti nilainya itu kan tadi 1,5 kali 10 pangkat 5 volt. Berarti untuk menentukan potensial di titik 3, berarti nilainya sama dengan 1,5 kali 10 volt. Nah, bagaimana kalau dia itu lebih dari jari-jari atau di luar konduktor berongga? Nanti tinggal kalian cari lagi pakai rumus V tadi. Kan rumus V tadi sebelumnya K kali Q per R. Nah, tapi R-nya itu R jari-jari yang 6 cm ditambah dengan posisi titik terluarnya. Nanti kamu dapat hasilnya. Baik semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang nomor 16 ini, di mana untuk soal nomor 16 itu berbunyi, 3 buah muatan berada di titik A, B, C, seperti pada gambar. Nah, untuk muatan yang pada titik A itu bernilai 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Untuk muatan di B itu 2,5 dikali dengan 10 pangkat minus 4 kolom. Dan muatan di C itu nilainya yang diberikan adalah 5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, selanjutnya kita diminta tentukan seperti pada yang ada di gambar kita lihat. Kita diminta untuk menentukan yang pertama atau A itu ada besar dan arah.
dalam pernyataan vektor gaya kolom yang dialami oleh muatan yang ada di C. Nah, selanjutnya untuk besar dan arah dalam pernyataan vektor juga itu medan listrik di titik C dan titik pusat atau titik 0. Nah, selanjutnya kita harus menentukan komponen apa saja yang diketahui atau nilai-nilai apa saja yang diketahui. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu untuk muatan di A ada 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Selanjutnya untuk muatan di B itu ada 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Ini sama dengan nilainya dengan yang A. Selanjutnya untuk muatan di C itu ada nilainya 5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, untuk selanjutnya pada gambar yang tertera itu ada sumbu X dan Y. Untuk biasanya untuk pada sumbu X itu dimisalkan atau dinyatakan dengan sumbu vektor I. Nah, selanjutnya untuk yang Y itu disimbolkan dengan atau dinyatakan dengan J. Nah, untuk jarak yang kita dapat lihat untuk jarak titik pusat ke titik A itu berjarak 6 meter. Namun, di sini dia bergerak ke arah kiri. Nah, maka dari itu untuk jaraknya itu ada minus 6I. Nah, untuk jarak titik pusat ke B itu ada 6 meter. Namun, dia bergerak ke arah kanan. Dan nilainya maka akan bernilai positif yaitu 6I. Nah, untuk selanjutnya RC dia bergerak ke arah sumbu Y atau ke atas. Dengan yang sudah saya sebutkan biasanya Y itu disimbolkan dengan J. Maka untuk jarak titik pusat ke titik C itu 8J. Nah, selanjutnya VCA. Kita menentukan VCA itu adalah jarak keduanya yaitu VCA itu nilainya 6I ditambah 8J. Selanjutnya untuk VCB itu negatif 8I ditambah negatif 6I ditambah 8J. Untuk VCA sendiri itu dapatnya 10 dari mana? Ini kita menggunakan rumus Pitagoras. Namun di sini VCA dan VCB harus menggunakan mutlak, yang dimana 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat itu hasilnya kemudian diakarkan. 36 akar dari 36 ditambah dengan 64 yang mendapatkan 10. Nah, selanjutnya vektor jarak CA itu nilainya 6 ditambah J per 10. Ini dapatnya dari mana? Untuk jarak vektor RCA ini adalah jarak dari VCA dibagi dengan mutlak VCA. Nah, maka dapat dituliskan dengan 6I ditambah 8J per 10. Untuk RCB-nya juga begitu, didapatkannya dari VCB dibagi dengan mutlak VCB. Yang nilainya yaitu negatif 6I ditambah dengan 8J per 10. Selanjutnya untuk menjawab jawaban yang A, kita menggunakan rumus VC, yang dimana VC itu adalah muatan di C dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan sigma dari I-nya sama dengan 1 hingga 2. Kemudian dikali dengan Q1, QI, vektor R dibagi dengan vektor RE kuadrat. Nah, untuk nilai FC-nya, QC-nya itu berapa? Tadi sudah tertera pada diketahui pada soal, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 4 dengan nilai 4pi dikali epsilon 0 itu adalah 100. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang ada, yaitu Q-nya yang sudah tertera sebelumnya dengan hasilnya segini. Nah, untuk hasil akhirnya setelah kita melakukan perkalian itu mendapatkan nilai 5 dikali 10 pangkat minus 10 per 4 dikali epsilon 0 yang akan mendapatkan hasil akhirnya begini. Nah, selanjutnya untuk yang B kita harus mencari seperti yang di soal, kita diminta mencari dengan medan listrik di titik C dan titik O. Nah, untuk yang B yang pertama kita mencari titik C, nilainya itu berapa? Untuk E0 sama dengan rumusnya 1 per 4pi epsilon 0 dikali dengan untuk sigma dari I-nya sama dengan 1 hingga 3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini kita masukin rumusnya 1 per 4 dikali 4pi dikali epsilon 0 dikali dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 per 36 dikali vektor I dikurang dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 per 36 dikali vektor I. Ini dapatnya dari mana? Ini merupakan dari QA dikurang QB dikurang QC per
Ki A per 36 dikurang Ki B per 36 dikurang Ki C per 64. Nah, yang dapatkan hasilnya akhirnya itu 54. 5 dikali 10 pangkat 4 per 64. Dikali 1 per 4 kali epsilon 0 dikali negatif J vektor. Nah, selanjutnya yang medan listrik pada titik 0. Titik O atau titik pusatnya. Rumusnya sama dengan di atas, yaitu E0 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Yang batasnya yang mana? Ya, dari sigmanya I-nya dimulai dari 1 hingga 2. Harusnya Ki I dikali R vektor EI per R mutlak REI kuadrat vektor. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan atau kita substitusikan nilainya 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan 2,5 kali pangkat 10 pangkat minus 4 per 10 dikali 6i ditambah 8j per 10 ditambah dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 per 10 dikali negatif 4i vektor ditambah 8j vektor per 10. Nah, akan didapatkan setelah kita hasilkan dengan nilainya 10 pangkat minus 6 per pi epsilon 0 dikali dengan J. Nah, selanjutnya untuk nomor 17, soal yang diberikan adalah bola konduktor pejal berongga digunakan jari-jari dalam R1 dan luar R2 diberikan muatan negatif 2 Ki. Jika di pusat bola diletakkan muatan titik sebesar plus atau positif Ki seperti pada gambar, tentukan medan listrik di posisi R lebih kecil dari R1, R1 lebih kecil dari R2, dan jika di R1 lebih besar daripada R2 digunakan cara Gauss. Nah, selanjutnya untuk B. Untuk B itu pertanyaan adalah muatan total pada permukaan bola di R sama dengan R1 dan R sama dengan R2. Seperti ini gambarnya yang tertera. Nah, yang pertama kita diminta menggunakan hukum Gauss. Nah, ketika kondisi R lebih kecil dari R1, maka kita menggunakan rumus epsilon 0 integral E dikali dengan dA sama dengan Ki. Nah, untuk nilainya hasilnya berapa? Epsilon 0 dikali E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Ki. Selanjutnya kita pindah ruaskan saja untuk E sama dengan Ki per 4 pi epsilon 0 R. Nah, selanjutnya kondisi ketika R1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari R2, maka E sama dengan 0 dalam konduktor. Selanjutnya, untuk kondisi ketiga, yang dimana R akan lebih besar daripada R2, maka epsilon 0 integral E dikali dengan D dikali dengan A sama dengan Ki. Epsilon 0 dikali E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Ki dikurang 2 Ki. Maka didapatkan dengan negatif Ki. Nah, selanjutnya untuk nilai E itu akan mendapatkan negatif Ki per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini akan menjawab soal yang di B, di mana ketika muatan di R1 itu, maka hasilnya adalah epsilon 0 integral sama dengan E dikali dA sama dengan Ki sama dengan 0. Maka epsilon 0 dikali E dikali 4 pi R1 sama dengan Ki dikurang Ki in sama dengan 0. Nah, untuk Ki induktansi atau muatan induktansinya sama dengan 0. Nah, selanjutnya muatan di R2. Muatan di R2 dapat kita lihat kalau dari soal itu ada negatif 2 Ki ditambah Ki, maka akan menghasilkan negatif Ki.